lagi sholat gempa bumi, nyelamatkan diri. Karena makam kita belum sampai di situ. Kecuali kalau makam kita sudah seperti dalam film Krishna itu bisa diangkat gitu. Enggak apa-apa itu. Tapi makam kita belum sampai di situ. Ya kalau terjadi gempa bumi keluar. Kenapa? Mempertahankan diri untuk hidup itu lebih wajib daripada sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu pengajian Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, kita teruskan dari penjelasan yang lalu. Kemarin kita pernah belajar tentang orang yang munafik. Di antaranya adalah pertama ketika dia ngomong bohong, yang kedua ketika dia berjanji ia ingkari, dan ketika dia dipercaya khianat. Lalu ditambah ketika ada orang alim meninggal, dia tidak sedih sama sekali, bahkan mungkin tambah gembira. Itu ciri-ciri orang munafik. Kenapa? Karena orang yang alim meninggal itu adalah musibah terbesar. Kok bisa begitu? Iya, karena tempat bertanya sudah nggak ada atau berkurang. Kalau nggak ada semuanya berarti hilang. Kenapa kok begitu? Karena orang alim itu adalah merupakan sumber ilmu yang menerangi kita. Oleh karena itu, ketika kita beramal, walaupun sedikit amalnya, tapi dibaringin ilmu, itu bermanfaat amalnya. Tetapi kalau kita beramal, walaupun banyak amal kita, tapi nggak ada ilmunya, dia beramal, maka orang seperti itu sia-sia amalnya, nggak ada gunanya. Oleh karena itu amal sedikit dibarengi dengan ilmu, manfaatnya besar. Amal banyak tanpa ilmu, sia-sia. Oleh karena itu pernah Umar radhiyallahu an berkata, mautu alfi abidin qaimin bil laili shaimin bin nahari ahwanu min alimin wahidin ya'lamu ma ahallallahu wa ma harramahu. Meninggalnya seorang ahli ibadah, siang dia puasa, malam dia bangun malam sholat terus, meninggal dia jumlahnya ada 1000. Umpamanya gitu ya, 1000 orang ahli ibadah, siangnya dia puasa, malamnya dia zikir, sholat, tapi nggak punya ilmu dia, itu lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim yang walaupun dia itu orang alim yang mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Orang ahli ibadah itu nggak tahu mana halal mana haram, semuanya hantam. Yang dia tahu malam dia sholat, zikir, siang dia puasa, pokoknya daging babi dia makan, berjudi dia lakukan, semua dilakukan. Pokoknya nggak tahu mana halal mana haram. Maka itu lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim yang mengetahui mana halal mana haram, wa in lam yazid alal faraid, walaupun orang alim ini hanya ibadah yang wajib-wajib saja, sholat, puasa, zakat, haji yang wajib-wajib saja. Tidak seperti orang ahli ibadah tadi, orang abid tadi, dia tidak hanya sholat tapi zikir panjang sepanjang malam, dan bahkan siangnya puasa sunnah. Ini orang alim yang hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, tapi dia tahu mana halal mana haram.
ini lebih berat daripada 1000 ahli ibadah ketika dia meninggal. Oleh karena itu Ar-Rabi' menyampaikan al-ulama'u surujul azminah. Ulama itu adalah pelita zaman yang memberi penerang pada zaman. Fakullu alimin misbahu zamanihi, dan setiap orang alim itu adalah pelita pada zamannya. Yastadi'u bihi ahlu zamanihi. Orang alim itu akan memberikan cahaya terhadap orang-orang pada masanya. Jadi kalau nggak tahu bisa bertanya. Wa yahlika ayyaj'alaka syaitanu ghafilan. Dan setan itu juga menipu atau melalaikanmu. Maksudnya adalah membuatmu lupa. Lupa terhadap apa? An qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara ganggunya setan itu seperti itu. Kan kemarin sudah disampaikan oleh Imam Nawawi, setan mempertunjukkan jalan buruk tapi terlihat bagus. Seperti tadi ahli ibadah tadi. Siang dia puasa, malam dia qiyamul lail, tapi minum arak juga dilakukan, berjudi dia lakukan. Maka pada saat itu terlihat dia rajin ibadah itu seakan-akan dia memperoleh kebaikan, seakan-akan oleh kebaikan. Dan di dalam ibadahnya itu tidak dibarengi dengan ikhlas, dibarengi dengan supaya dilihat orang sebagai ahli ibadah gitu. Inilah cara-cara setan ketika manusia melakukan ibadah dilalaikan dari tujuan ibadah itu. Tujuan ibadah adalah lillahi ta'ala, tetapi terselip di dalamnya hatinya dikotori dengan ujub, hatinya dikotori dengan riya, hatinya dikotori dengan sum'ah. Ujub, riya, sum'ah itu yang merusak semuanya. Pada saat itu kita merasa banyak amal pada saat itu, tetapi di sisi Allah tidak dianggap sama sekali. Pas begitu mau meminta upah bahasa kita, nanti Allah akan tolak. Allah akan sampaikan, idhabu ila man ra'a. Pergilah kepada orang yang engkau tunjukkan amalmu. Kepada siapa ditunjukkan, pergilah ke sana. Kalau kepada manusia, ya kepada manusia, minta ke sana gitu. Maka pada saat itu setan membuat kita melihat keburukan itu adalah kebaikan. Dan setan juga melupakan kita, melalaikan kita, membuat kita lupa terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmunya. Nah, kita ngaji seperti ini kan nambah ilmu kita kan. Man izdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tetapi petunjuknya tidak tambah, lam yazdad minallahi illa budan, tidak akan jauh dari Allah, tidak akan ada apa-apa dari Allah kecuali jauh. Artinya begini, orang yang ilmunya bertambah tapi petunjuknya tidak bertambah, petunjuknya tidak ada, maka orang itu hanya akan jauh dari Allah. Maka orang yang pintar dan tidak benar itu akan lebih menyusahkan orang daripada orang yang bodoh. Orang bodoh tidak benar itu enggak seberapa, tapi kalau orang pintar tidak benar itu banyak orang susah itu. Duit negara bisa habis gara-gara orang pintar tadi, tapi enggak benar itu. Tapi kalau orang bodoh enggak benar, enggak bisa ngabisi duit negara. Orang bodoh kan enggak bisa. Tapi kalau orang pintar, seberapa banyak duit di negara habis kalau orang itu pintar. Tapi kalau orang itu bodoh nggak bisa, caranya aja nggak bisa, gimana caranya nak ngambil itu, mencet HP aja nggak tahu, macam mana cara nak ngabisi itu.
Jadi orang pintar tidak benar lebih berbahaya daripada orang bodoh yang tidak benar. Maka yang baik gimana? Pintar dan benar. Ketika orang itu pintar dan benar, berarti ilmunya bertambah, petunjuknya bertambah, maka tambah dekat kepada Allah. Ketika ilmunya tambah tapi petunjuknya enggak tambah, hanya jauh dari Allah. Yaghfiluka syaitanu aidan. Setan juga, tadi kan setan melalaikan kita dari sabda Nabi, siapa orang yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah petunjuknya, maka orang itu hanya jauh dari Allah. Dilupakan hadis itu oleh setan kepada orang yang digodanya. Dan juga setan melupakan anqaulihi, dari sabda Nabi SAW, asadun nasi adzaban, siksa yang paling berat terhadap manusia, ayat ta'dziban, maksudnya adalah azab yang paling berat terhadap manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, alimun, adalah azabnya orang alim, orang yang mengetahui, orang alim, lam yanfa'hullahu biilmihi, yang Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat. Jadi yang paling berat siksa nanti di hari kiamat adalah orang alim yang Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat. Ailam ya'mal bihi, maksudnya dia tahu tapi nggak mau mengamalkan. Dia tahu kalau sholat itu wajib tapi dia nggak sholat, maka berat itu siksanya. Dia tahu kalau Ramadan itu wajib berpuasa tapi dia nggak berpuasa, maka berat itu hukumannya, berat itu azabnya. Rawahu Tabrani wa Abdullah bin Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, Abdullah bin Adi dan Baihaqi dari hadis Abu Hurairah. Lakin biladzin lam yanfa ilmuhu, ilmunya tidak bermanfaat. Kalau yang tadi kan Allah jadikan ilmunya tidak bermanfaat, tapi di sini dalam riwayat Tabrani ini ilmunya tidak bermanfaat. Bukan Allah jadikan ilmunya bermanfaat, tidak bermanfaat, tapi hanya ilmunya tidak bermanfaat. Jadi seorang alim yang mengetahui hukum tapi dia tidak menjalankan hukum itu, maka orang itu termasuk orang yang akan memperoleh azab yang paling berat, yang paling keras. Kenapa? Karena dia telah mengetahui tapi tidak mau menjalankan. Maka setelah mengetahui itu ada beban daripada sebelum mengetahui. Wah, kalau gitu enak, gak usah tahu dong, biar gak dapat siksa. Nanti dulu. Orang yang tidak tahu itu berarti gak mau belajar. Orang yang kamu belajar itu cuma sekali. Artinya begini, nanti ada orang yang bodoh, sekalipun dia tidak mau belajar, itu juga dapat siksa yang seperti itu. Gak mau dia belajar, walaupun sekali seumur hidup gak mau belajar. Maksudnya supaya tahu, dia harus belajar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran fit du'ai ta'liman li ummatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa, dan doanya itu untuk mengajari umatnya. Ini doa ini sudah terkenal, sering kita dengar. Jadi Rasulullah sering berdoa, doanya itu untuk mengajari kita umatnya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Pernah dengar itu? Pernah kan? Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat tadi adalah ilmu yang tidak diamalkan. Artinya ketika kita telah mengetahui kalau kita di akhir bulan Ramadan membayar zakat fitrah,
Kita tahu itu, lalu kita amalkan zakat fitrah, itu namanya ilmu bermanfaat. Tapi ketika kita tahu di rumah ada beras, untuk besok masih ada untuk dimakan, Ramadan akhir tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Dia tidak menjalankan ilmu itu tadi. Wa mala yusahibul amal. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmunya tidak menemani amalnya. Dia ada ilmu tapi ilmunya enggak menemani amalnya. Artinya dia tidak beramal. Itu yang pertama. Wala yu'danu fi ta'limi syar'an. Dan tidak diizinkan mempelajari ilmu secara syarak. Jadi ada ilmu yang tidak diizinkan untuk dipelajari secara syarak. Seperti apa contohnya? Ilmu santet. Itu tidak diperbolehkan untuk dipelajari. Karena nanti kalau sudah bisa nyantet, gawe nyanteti orang terus. Nah, lihat orang muntah-muntah dia senang gitu. Nah, maka nggak boleh itu. Jadi ilmu yang tidak diizinkan secara syariat untuk dipelajari. Tapi apakah mutlak tidak boleh mempelajari ilmu santet? Tidak juga. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, beliau menyampaikan seseorang boleh mempelajari ilmu santet, tapi tujuannya untuk menangkis ilmu santet itu. Iya. Ya sama dengan barangkali ginilah. Kalau orang punya ilmu pencak silat untuk menghancurkan orang, kita juga boleh menguasai ilmu pencak silat untuk menangkis silat orang. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya. Tapi secara umum mempelajari ilmu seperti itu tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh, karena nggak ada gunanya. Yang ada hanya merusak saja. Akan tetapi boleh mempelajari, tujuannya adalah untuk menundukkan santet itu sendiri, bukan dipraktekkan dan digunakan untuk menghancurkan orang. Oleh karena itu senjata itu sesungguhnya tergantung yang megang. Kalau senapan atau pistol dipegang oleh polisi aman. Tapi kalau pistol dipegang oleh perampok, itu bisa berbahaya. Bisa menewaskan banyak orang yang dirampoknya. Sama dengan itu tadi. Ketika seperti ilmu santet tadi dipegang oleh orang yang tidak benar, itu gawenya nyanteti orang terus. Tapi ketika dipegang oleh orang benar, itu bisa menangkis santetnya orang. Maka akhirnya adalah tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Akan tetapi tidak usah kita mempelajari hal-hal yang seperti itu, karena secara umum syariat melarangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma la yuhadzibul akhlaqa. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita pelajari tapi tidak memperbaiki akhlak. Ilmu kita pelajari nggak memperbaiki akhlak, justru akan memperparah akhlak, akan meninggikan ego kita, justru akan menghancurkan orang yang benar. Umpamanya gini, ada orang belajar ilmu, setelah dia pintar, orang-orang yang dianggapnya kecil diserangnya. Lalu dia menang. Tapi tujuannya adalah untuk mematikan. Umpamanya gini, orang yang sudah biasa sholat, sudah biasa zikir, ketika kita sholat jamaah, selesai sholat jamaah, sudah biasa berzikir bareng-bareng. Lalu orang itu mengatakan,
Zikir bareng-bareng itu tidak ada di zaman Nabi. Zikir bareng-bareng itu bid'ah. Zikir bareng-bareng itu masuk neraka. Masa iya sih orang berzikir kok masuk neraka? Kok akal kita nggak nyambung di situ ya? Maka setelah dia didoktrin pintar seperti itu, gunanya untuk berdebat, untuk menyerang. Maka kita tidak boleh menuntut ilmu hanya untuk mendebat. Lalu apa tujuan menuntut ilmu? Tujuan menuntut ilmu untuk diamalkan. Maka ketika seseorang telah menuntut ilmu, maka orang itu seperti padi, semakin berisi semakin nunduk, tidak menunjukkan keilmuannya, tidak menunjukkan kepintarannya. Oleh karena itu, ada 3 ini ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tadi pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmunya tidak ditemani oleh amal, artinya tidak diamalkan. Yang kedua, dilarang untuk mempelajari ilmu yang dilarang oleh syariat. Maka ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, ilmunya tidak menjadikan dirinya lebih baik, akhlaknya lebih baik. Ini 3 macam ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya tidak diamalkan, kemudian dilarang mempelajari ilmu yang dilarang untuk dipelajari, dan yang ketiga ilmu yang dipelajari tidak memperbaiki akhlaknya. Itulah arti dari Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti tadi, ada 3 macam tadi ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yahsya, maksudnya adalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Apa maksud hati yang tidak khusyuk itu? Aili dzikrika, maksudnya punya hati tapi enggak dipakai untuk berzikir kepada Allah. Berzikir itu tidak harus nunggu waktu sholat, tidak, kapan saja. Qiyaman wa qu'udan, baik pada saat berdiri maupun saat duduk, atau pada saat tidur. Mau tidur berzikir, supaya cepat tidur berzikir, gampang. Misalnya kita sambil narik napas tuh Allah, Allah, nih. Tarik panjang-panjang Allah, Allah, nih. Itu berzikir mengingat kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Allah. Kecuali kalau ada orang yang punya Tuhan selain Allah, gak ada guna yang nyebut Allah. Ketika seseorang punya Tuhan selain Allah, lalu ada orang menyebut Allah, pasti dia mengatakan gak ada gunanya menyebut Allah. Padahal Al-Quran mengatakan, Al-Quran menyebutkan wadkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Al-Quran perintah, sebutlah nama Tuhanmu. Pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Allah. Nggak ada lain selain Allah. Imam Muslim meriwayatkan, selama di dunia ini masih ada orang yang menyebut Allah, lam taqumis saah, hari kiamat tidak akan tiba. Jadi selama ada orang yang nyebut Allah, Allah itu hari kiamat tidak akan tiba. Ini sejalan. Lah ini kalau ada orang menyebut Allah tidak ada gunanya, berarti memang benar Tuhannya bukan Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Maksudnya adalah dari hati yang tidak bisa untuk berzikir menyebut nama Allah. Wala simai kalamika, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bisa mendengar, menyimak Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran dibaca, hatinya tidak mau menyimak. Hatinya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, hatinya tidak digunakan untuk menyimak kalam Allah, mendengarkan kalam Allah. Artinya kalam Allah itu isinya adalah, yang pertama isinya nasihat, yang kedua isinya ibrah, dan yang ketiga isinya tentang riwayat-riwayat. Hati tidak mau mendengar itu.
Ketika dinasihati, hati melarangnya dan bahkan mencari yang lain-lain, ditolak-tolaknya. Maka kalau ada orang yang seperti itu, wawal qalbul qasi, maka orang itu adalah punya hati tapi keras, hatinya keras. Tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Itu hatinya hati keras. Itu disebut wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa amalin la yurfa, berlindung kepada Allah dari amal yang tidak terangkat. Artinya amalnya enggak nyampe kepada Allah. Salatnya enggak nyampe kepada Allah. Puasanya enggak nyampe kepada Allah. Amalnya, sedekahnya enggak nyampe kepada Allah. Kenapa kok ini enggak nyampe kepada Allah? Itu karena di antara pengaruhnya yang pertama adalah ikhlas. Jadi ketika kita melakukan amal dan ikhlas, maka amal kita itu akan sampai kepada Allah. Tapi dengan syarat ikhlas tadi. Tapi sesungguhnya tidak cukup ikhlas. Umpamanya seseorang ketika dia sholat, supaya sholatnya naik di hadapan Allah, selain ikhlas pada saat sholat, dia harus hudhurul qalbi, hatinya hadir. Waktu sholat hatinya hadir. Kan kadang ada kita sholat hati kita nggak hadir. Hati kita mungkin masih ada di rumah, masih di pasar dan seterusnya. Hudhurul qalbi. Kemudian yang kedua, syuhudul akli, akalnya sadar sehingga kita bisa menghitung jumlah rakaat kita. Kadang-kadang memang kita dilalaikan oleh setan sehingga akal kita nggak sadar. Sholat maghrib sampai 4 rakaat itu kan. Itu karena pikiran kita nggak sadar itu kan. Kalau pikiran sadar di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga nggak akan salah. Tapi karena dilalaikan oleh setan, maka sampai rakaat keempat, bahkan rakaat kelima gitu. Dan yang ketiga, khudu'ul arkan, tunduk kepada rukun-rukun sholat. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian baru doa iftitah. Sudah doa iftitah baru surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah baru membaca ayat. Sudah membaca baru ruku i'tidal, sujud dan seterusnya. Itu namanya khudu'ul arkan, mengikuti rukun-rukun sholat. Dan yang keempat, khusyu'ul jawarih, anggota tubuh kita khusyuk. Tidak boleh kita sholat toleh kanan, toleh kiri, nengok ke atas, nengok ke bawah, tangan jawil-jawil gini lagi sholat, nyinggol-nyinggol kawan begini. Itu namanya tidak khusyu'ul jawarih, tidak khusyuk anggota tubuhnya. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan, ketika seseorang sholat menghadap kiblat, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, maka Allah akan panteng dia, Allah akan pandang dia terus menerus. Tetapi ketika sudah menoleh begini atau begini, tanpa udzur, tanpa kepentingan, tanpa ada hajat, toleh kanan, toleh kiri, kayak orang bingung gitu, maka ditinggalkan oleh Allah, tidak dipandang lagi oleh Allah. Itulah kenapa ketika kita sholat, kita selalu lurus ke depan, melihat tempat sujud atau menghadap ke arah kiblat. Maka disinilah Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang ketiga, min amalin la yurfa, dari amal yang tidak diangkat oleh Allah, artinya tidak sampai kepada Allah. Ai rahmu qabulin, amalnya itu diangkat dari terkabul, artinya ditolak oleh Allah. Kenapa? Liriyain, karena riya. Riya itu bahasa kita yang paling populer, pamer. Artinya sebetulnya bukan begitu. Yang dipamerkan itu belum tentu riya, karena riya itu sesungguhnya urusan hati. Jadi yang dimaksud riya itu begini,
Ayyu'afikallahu minhuma. Kata Imam Fudail bin Iyad, ayyu'afikallahu minhuma. Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Ketika selamat dari kedua ini, maka ikhlas akan muncul. Apa itu? Yang pertama, tarkul amali li ajlin nasi, meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Meninggalkan amal karena manusia, enggak jadi sholat karena manusia, itu namanya riya. Enggak jadi sholat, tapi enggak jadinya karena enggak enak, ini sudah pada ngumpul semua, nanti aku dibilang alim pula, aku dibilang sok-sokan pula. Enggak jadi dia sholat karena manusia, itulah namanya riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu adalah syirik. Syirik maksudnya syirik asghar, syirik kecil, ya riya juga. Jadi ketika seseorang bebas dari beramal karena manusia, tidak jadi beramal karena manusia, itulah ikhlas namanya. Disebut berkali-kali amalnya oleh orang, itu tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa? Karena hatinya sudah nyambung kepada Allah. Kemarin kita sama-sama di sini narik dana atau narik infak dengan menyebutkan itu tujuannya adalah tabarruk, mengambil berkah orang-orang banyak. Maka pada saat itu ketika niat orang yang bersedekah itu karena Allah, enggak jadi pengaruh apa-apa, dan bahkan bisa berpahala lantaran menggugah orang ikut melakukan sedekah. Oleh karena itu riya itu yang tahu hanya diri sendiri, orang lain nggak akan tahu. Di sebelah kita itu nggak tahu. Kita sedang sedekah umpamanya atau sedang infak, ada masjid yang sedang membangun, istri di samping kita itu nggak tahu. Padahal dekat dengan kita. Oleh karena itu riya itu adalah urusan hati kita dengan Allah. Oleh karena itu orang lain nggak bisa menilai, oh kamu ini jangan riya, nggak bisa kita menyebut seperti itu. Kenapa? Karena urusan kita dan Allah. Bisa jadi sepertinya itu riya tapi tidak riya, atau sepertinya tidak riya tapi justru malah riya. Bisa jadi itu. Kita sholat gitu, sepertinya nggak riya tapi di dalamnya itu ingin nunjukkan. Itu namanya riya itu. Yang seperti itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi riya itu sangat samar. Maka dijelaskan riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam, jalannya di tengah malam. Kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan. Semutnya hitam, berjalannya di atas batu hitam, di tengah malam pula. Banyak semutnya itu. Nggak kelihatan. Begitu tangan kita nempel di batu itu, baru terasa digigit. Itu baru kelihatan. Itu perumpamaan riya itu seperti itu. Maka amal yang tidak diangkat oleh Allah, tidak sampai kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, itu karena riya. Au faqdi nahfi ikhlasin, atau hilangnya ikhlas. Riya atau hilangnya ikhlas. Ikhlasnya hilang. Kenapa kok begitu tidak diangkat? Likauni sahibihi maghduban alaihi, karena pemilik amalnya dimurkai oleh Allah. Jadi Allah murka ketika kita beramal itu riya. Allah murka ketika kita beramal itu tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti amalnya itu karena yang lain. Jadi riya itu karena ditujukan kepada orang lain, bukan karena Allah. Jadi lawan dari riya itu bisa ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya riya, kalau nggak riya ya ikhlas. Dan itu yang tahu hanya diri kita. Berikutnya Rasulullah mengajari kita wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar.
Kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Sudah capek-capek kita berdoa, tapi nggak didengar oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam sebuah kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, Imam Bajuri menyebutkan salah satu syarat di antara terkabulnya doa itu adalah aklul halal, memakan makanan yang halal. Jadi salah satu di antara syarat doa itu dikabulkan adalah makanan halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi syarat dikabulkan doa kita itu adalah makan makanan yang halal. Kalau mau makan makanan yang haram, doanya nyangkut. Yang doa itu kan yang berbunyi lidah. Lidahnya terbentuk dari daging yang haram, dari darah yang haram. Bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah? Oleh karena itu salah satu syaratnya adalah makan yang halal. Walaupun Ibnu Rajab itu pernah mengatakan makan halal bukan syarat terkabulnya doa. Dan ngerti gitu. Buktinya apa? Buktinya setan, iblis, dia berdoa kepada Allah supaya umurnya sampai hari kiamat dikabulkan oleh Allah. Tapi mayoritas ulama syarat dari terkabulnya doa adalah halal. Hanya sedikit yang mengatakan seperti itu. Dengan bukti tadi, setan minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, diijabah oleh Allah. Wa innaka minal mundharin, engkau termasuk orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Maka wa du'ain la yusma, maksudnya layak balullahu wa la ya'taddu bihi, tidak diterima oleh Allah dan tidak diperhitungkan oleh Allah. Doa yang tidak didengar itu doa yang tidak diterima oleh Allah dan tidak diperhitungkan oleh Allah. Fakana ghairu masmu'in, maka doa itu tidak didengar li hubsi sahibihi, karena keburukan orang yang berdoa itu. Yang berdoa buruk, kenapa? Makanannya makanan haram. Maka Rasulullah pernah menyampaikan itu. Ada orang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, badannya berdebu, tubuhnya berdebu. Ketika dia pakaiannya pakaian haram. Ketika dia makan, makannya juga makanan haram. Lalu orang itu nyebut, ya Rabbi, berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu Rasulullah jelaskan di akhir hadis itu, wa anna yustajab, lalu bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah? Pakaiannya haram, makanannya haram, setiap hari kenyang dengan barang-barang haram, bagaimana akan diijabah oleh Allah? Oleh karena itu orang seperti ini adalah buruk orang itu, maka tidak didengar doanya. Wa fi riwayatin la yustajabu, dalam sebuah riwayat doanya tidak diijabah. Ini riwayat dari Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Abdullah Al-Hakim an Anas. Lakin akan tetapi dalam kalimat itu bi isqati qalbin la yakhsha, tidak ada kalimat qalbin la yakhsha yang di atas tadi, enggak ada. Wa yaghfiluka asyaitanu aidan, dan setan juga melupakan engkau li sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriyabi. Rasulullah sampaikan, aku pernah melewati suatu malam pada saat aku diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bi aqwamin, melewati atau bertemu dengan kaum, tukradu shifahum bi maqaridha min narin,
bibirnya digunting dengan gunting api neraka. Jadi waktu Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah melewati ada sekelompok orang. Sekelompok orang itu digunting oleh Allah bibirnya. Nah, barang bibir kayak gini, Bu. Pak, digunting dengan gunting api neraka. Berarti menyala-nyala guntingnya itu. Fakultu, lalu aku bertanya, Rasulullah bertanya kepada orang itu, man antum, kalian siapa? Digunting mulutnya itu, digunting bibirnya, ditanya oleh Rasulullah, kalian siapa? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kami ini dulu orang yang menyuruh kepada kebaikan, tapi kami enggak melakukan kebaikan. Nyuruh seskamling, tapi dia enggak mau seskamling. Nyuruh iuran, tapi dia enggak mau iuran. Nyuruh sholat, tapi dia enggak mau sholat. Nyuruh puasa, tapi dia enggak mau puasa. Kami dulu adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan, wala na'tihi, tapi kami tidak mendatangi kebaikan itu. Aila naf'aluhu, kami tidak mengerjakan kebaikan itu. Wa nanha 'anil syarri, dan kami yang melarang pada keburukan. Jangan melakukan judi. Jangan melakukan keburukan, wa na'tihi, tapi kami sendiri yang berjudi. Kami sendiri yang mendatangi, menyuruh kepada kebaikan, tapi dia tidak mau melakukan kebaikan, justru malah sebaliknya keburukan dilakukan. Melarang kepada keburukan, maksudnya jangan melakukan keburukan, malah dia sendiri yang melakukan keburukan. Itulah orang yang digunting mulutnya, ngomong tapi nggak dilakukan. Digunting mulutnya dengan gunting api neraka. Wa fis Sirajul Munir li Syarbini, di dalam kitab Sirajul Munir karya Syarbini, ruya an Anas bin Malik anna Rasulullah SAW qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu lailata usriya bi rijalan, aku pernah melihat, kata Rasul, pada malam aku diisrakan orang laki-laki, tuqradu shifahuhum, bibirnya digunting, bi maqaridha min narin, dari gunting api neraka. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Rasul, bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril? Itu siapa wahai Jibril? Ditanya begitu oleh Rasulullah. Itu siapa Jibril? Man haula'i, itu siapa? Mulutnya kok digunting seperti itu siapa? Qala, Jibril menjawab, haula'il khutaba'u min ummatika. Itulah para khotib umatmu yang suka menyampaikan khutbah hari Jumat umatmu. Ya'murunan nasa bil birri, mereka memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Wa yansawna anfusahum, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa hum yatlunal kitab, sementara mereka membaca Al-Qur'an. Dia tahu tentang Al-Qur'an. Para khatib itu kan biasanya usiku wa nafsi bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian dan kepadaku untuk bertakwa kepada Allah gitu. Ternyata dengan dosa dia berani. Di dalam Al-Quran dilarang untuk berjudi, dia malah berjudi dia. Maka orang yang seperti itu akan digunting mulutnya dengan gunting api neraka jahanam. Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka itu adalah para khotib yang memerintahkan kepada kebaikan, akan tetapi mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Dia melakukan kebaikan, tapi dia malah berbuat keburukan. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menasihati kepada kita, fa iyyaka, maka berhati-hatilah engkau
Maksudnya fa'ahdziruka, aku memperingatkan engkau ya miskinu, wahai orang miskin. Jadi orang-orang yang buruk seperti itu dianggapnya sebagai orang miskin. Maksudnya miskin kebaikan. Ya miskin, ya ayyuhadz dzaliludz dhaif. Hai orang-orang yang hina lagi lemah. Maka hati-hatilah wahai orang miskin, yaitu orang yang hina lagi lemah, alladzi la fitnata lahu, yang tidak punya kecerdasan apa-apa, yang enggak punya kemampuan apa-apa, yang tidak punya kecerdikan apa-apa. Maka hati-hatilah wahai orang miskin, orang yang hina, lagi lemah, yang tidak punya kecerdasan apa-apa, tad'ana, jangan engkau tunduk, aitan koda, jangan engkau nuruti, litajwirihi, terhadap tipuan setan. Jangan engkau tunduk, jangan engkau ikuti terhadap tipuan setan. Litajjini syaitanul kadziba alaika. Maksudnya adalah jangan engkau mengikuti tipuan setan, yaitu setan menghiasi kebohongan terhadap dirimu. Yang tadi jalan buruk diperlihatkan sebagai jalan bagus. Dia sholat rajin tapi hatinya dihembus dengan riya, hatinya dihembus dengan tidak ikhlas. Itu gawe setan. Wa tatadalla aitasila fi nuskhatin fayadlika fayatadalla aitasila, sehingga tipuannya itu sampai. Fayadlika, menipu, bihablil hururihi, menipu dengan tali tipuannya. Jadi kita ditipu oleh setan dengan tali tipuannya. Fa idza kana ta'allumul ilmi wa su'alu anhu wajiban, dan apabila mempelajari ilmu, bertanya itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau ada orang bertanya, ada orang menuntut ilmu, maka bertanya itu adalah merupakan satu kewajiban, dengan syarat tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu wajib bertanya. Maka pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan yang hukumnya wajib ain, pertanyaan yang hukumnya wajib kifayah, dan pertanyaan yang hukumnya tidak boleh bertanya. Ada 3 pertanyaan. Apa pertanyaan yang wajib ain itu? Ketika kita tidak tahu cara sholat, kita wajib bertanya. Ketika kita tidak tahu apa-apa yang membatalkan pahala puasa, kita wajib bertanya. Itu fardu ain. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang fardu kifayah. Pertanyaan itu sesungguhnya bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Contoh, ketika seorang hakim ingin memutuskan pengadilan, dia nggak tahu, dia bertanya dulu kepada orang yang tahu. Maka nanti akan terhindar dari kesalahan. Yang kedua, orang yang ingin memberi fatwa kepada orang lain supaya orang lain tidak sesat, maka ia harus belajar dulu, harus bertanya dulu kepada orang yang tahu. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan fatwa atau menjawab pertanyaan orang itu tidak boleh sembarangan, apalagi dengan kata-kata setahu saya. Jangan sampai kita menentukan hukum dengan setahu saya, enggak boleh. Karena menentukan hukum itu harus ada landasannya, bukan setahu saya. Umpamanya ditanya, rukun wudu ada berapa? Dijawab, setahu saya ada 2, yaitu muka dan telapak tangan. Padahal Al-Quran sudah menyebutkan 4. Muka, tangan, kepala, kaki, 4. Ini malah cuma 2. Maka orang seperti ini perlu bertanya. Maka hukum bertanyanya itu adalah fardu kifayah dia. Kalau sudah ada yang bertanya,
maka gugur kewajibannya. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang tidak boleh. Kenapa? Kalau pertanyaan itu ditanyakan akan menyusahkan diri sendiri. Tetapi kalau untuk sekarang nggak masalah. Maksudnya zaman Nabi. Kenapa kok begitu? Karena pada zaman Nabi syariat belum tuntas. Syariat masih berkembang, syariat masih berjalan, hukum masih berjalan, belum sampai sempurna. Sehingga ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, baru pada saat itu tertutup, tidak ada syariat baru. Maka pada saat itu pernah terjadi turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah menunaikan ibadah haji dan seterusnya, pada saat itu ada orang, ini hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ada orang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku la'amin, apakah setiap tahun ya Rasulullah menunaikan haji? Rasulullah abaikan, Rasulullah diamkan. Gak apa-apa bu, perintahnya itu man ata ila majlisil ilmi, siapa yang datang ke majelis ilmu, yang penting datang. Datang duduk ngantuk nggak apa-apa, itu udah dapat pahala itu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Iya, itu dapat pahala itu. Daripada duduk di rumah masih berpahala di sini, nggak apa-apa. Kan dikatakan man jalasa sa'atan fi majlis ilmi kana bi afdali min alfi raka'atin. Siapa orang datang ke majelis ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Walaupun datang duduk diam sambil mangguk-mangguk sampai tertunduk hilang kepalanya, nggak apa-apa. Udah jangan dibangunin, biarin aja. Itu semakin macam semakin tajam itu pendengarannya itu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Kalau saya ngajar ngaji, semakin mata macam semakin tajam pendengaran saya. Jadi yang salah itu jadi jelas gitu. Nah, jadi orang yang datang dalam sebuah pengajian, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat yang tidak pernah datang ke pengajian, artinya nggak pernah belajar. Itu tadi ibadahnya abid, ibadahnya seorang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, maka itu jauh lebih baik. Maka tadi riwayat Ali tadi, ada orang datang nanya kepada Rasulullah, apakah setiap tahunnya Rasulullah menaikkan ibadah haji? Rasulullah diam, ngulang dia, nanya lagi, aku la'amin ya Rasulullah, ngegas pula dia. Setiap tahun kah ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, ma tu'minu in qultu na'am. Apa yang kamu merasa aman kalau aku mengatakan ya? Kok bayangkan Pak, andaikan waktu itu Rasulullah mengatakan ya tiap tahun, kita tiap tahun wajib Pak menunaikan ibadah haji. Dan di sini masih banyak yang belum haji, padahal umurnya sudah di atas 40 tahun. Lah ini tiap tahun. Nah, andaikan Rasulullah nyebut ya tiap tahun, maka nih saya tiap tahun akan wajib menunaikan ibadah haji. Saya aja baru 3 kali. Tapi yang wajib sebenarnya cuma satu yang wajib itu. Dan bahkan ada orang Pak, ibadah hajinya 33 kali. Itu dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Hajjah. 33 kali dia menunaikan ibadah haji. Pertama, haji untuk dirinya sendiri. Yang kedua, membadalkan bapaknya. Yang ketiga, membadalkan ibunya. Yang 30 itu diperuntukkan buat orang-orang yang hajinya ditolak.
oleh Allah. Jadi niatnya seperti itu dia. Itu seorang ulama. Hajinya 33 kali. Satu untuk dirinya, satu untuk bapaknya, satu untuk ibunya. Yang 30 untuk orang yang wukuf di Arafah tapi hajinya ditolak oleh Allah. Maka itu diperuntukkan untuknya. Masya Allah, ada rupanya. Baru kemarin hari Kamis saya membacanya itu. Baru kemarin hari Kamis saya membacanya itu. Karena apa? Di kantor ada yang rajin belajar kayak gini juga. Ustadz Raja Bungsu. Tuh pengen belajar dia. Alhamdulillah dia selalu nunggu saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tiap pagi itu paling enggak setengah jam sampai 1 jam. Kadang 1 jam setengah saking asiknya gitu. Tiap hari saya salut dengan beliau. Masih pengen bisa mempelajari kitab. Kebetulan waktu itu dia punya kitab Kasyifatus saja. Ya sudah, itu saja. Di situ baru saya tahu. Saya juga baru membaca itu. Cuman saya membimbing untuk mengajari isinya, seperti apa cara mengartikannya, kedudukan kalimatnya, sehingga nyambung. Jadi ada orang 33 kali naik haji, Masya Allah. Andaikan Rasulullah katakan, iya itu pasti setiap tahun kita menunaikan ibadah haji, yakin kita nggak akan mampu, yakin nggak akan mampu. Oleh karena itu pertanyaan seperti ini dilarang, tidak boleh. Jadi kalau Rasulullah diam, nggak usah ditanya-tanya lagi, karena itu sudah perintahkan menunaikan ibadah haji. Tahun depan kita menunaikan ibadah haji, ya sudah tahun depan aja menunaikan ibadah haji. Nggak usah nanya setiap tahun kah, nggak usah. Tapi kalau sekarang karena syariat sudah lengkap, nggak apa-apa banyak tanya, nggak apa-apa. Jadi bertanya untuk orang yang menuntut ilmu itu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Oleh karena itu bertanya juga hukumnya wajib. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, ai ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak tahu. Nah, di sini ketika kita bertanya di Al-Qur'an disebut ahlu dzikri. Al-Qur'an nyebutnya ahlu dzikri, bukan ahlul ilmi. Ya walaupun maksudnya adalah ahlul ilmi, tapi beda antara ahlu dzikri dengan ahlul ilmi. Ahlu dzikri itu menurut Ibnu Abbas, beliau sampaikan ahlu dzikri itu adalah Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani yang menguasai kitab Taurat dan Injil. Jadi ahlu dzikri itu menurut Ibnu Abbas adalah orang yang mengetahui, menguasai kitab Taurat dan kitab Injil dari golongan Yahudi dan Nasrani. Loh kok begitu? Karena kenabian Nabi Muhammad SAW itu diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu Allah sampaikan fas'alu ala dzikri. Kalau kau nggak yakin dengan kenabian Nabi Muhammad, tanya kepada ahlinya, tanya kepada orang Yahudi, orang Nasrani yang menguasai kitab Taurat, menguasai kitab Injil. Itu penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu penjelasan ulama yang lain disebutkan ahlu dzikri itu adalah orang yang punya ilmu, tapi ilmunya landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu ahlu dzikri, orang yang punya ilmu tapi landasan ilmunya adalah Al-Quran. Tapi kalau ahlul ilmi itu landasannya bukan Al-Quran, itu ahlul ilmi. Oleh karena itu Allah memilih kalimat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan mintalah tahu dari ahlu dzikir kalau engkau tidak memahaminya. Barangkali
sampai di situ saja dulu pengajian kita malam ini, dan nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak termasuk dari bagian riya itu. Karena riya itu bukan kepada anak dan bukan kepada siapa-siapa. Tapi riya itu sesungguhnya adalah ketika kita melakukan itu tuh untuk apa? Untuk Allah, atau kita melakukan itu karena Allah atau karena yang lainnya gitu. Soal perbuatan kita apa saja itu nggak jadi masalah. Tetapi ketika kita menertibkan anak, tujuannya adalah supaya dia tahu bagaimana cara sholat, supaya dia tahu bagaimana tata tertib sholat, supaya tahu bagaimana ketenangan dalam sholat. Itu kan semuanya sesungguhnya adalah karena Allah itu. Supaya dia betah itu nggak ada kaitannya dengan ikhlas itu. Supaya betah berarti kaitannya adalah dengan latihan, dengan didikan. Maka supaya betah itu tergantung strategi kita mendidiknya. Nah, tidak. Memang ketika kita jadi imam, kita harus mengetahui siapa makmum. Pemimpin harus tahu siapa yang dipimpin. Kalau kita memimpin anak-anak dan anak-anak itu tidak pada kendali kita, maka kita jangan berlebih-lebihan. Dalam artian baca ayat jangan panjang-panjang. Tapi kalau saya, karena anak-anak di rumah semuanya yang jumlahnya ada 55 itu nurut dengan saya semuanya, maka saya baca, kalau maghrib saya baca yang pertama surah An-Naba, yang kedua surah An-Nazi'at, mereka tidak akan lari kemana-mana. Oleh karena itu kita juga harus melihat siapa yang di belakang kita. Kalau di belakang kita ini orang-orang yang tidak tahan lama-lama berdiri, ya jangan panjang-panjang ayatnya. Kalau di belakang kita itu ada orang yang orang-orangnya tahan ayat-ayat panjang, ya nggak apa-apa ayat panjang. Kalau di belakang kita ini orangnya adalah suka ayat-ayat panjang, maka jangan baca ayat-ayat pendek. Jadi untuk jadi imam itu memang apa ya, harus pakai perasaan juga gitu. Walaupun itu tidak wajib dalam artian ya mau ayat panjang sah sholatnya, ayat pendek sah sholatnya. Cuman permasalahannya tahan nggak yang di belakang itu. Kalau dia selama kita sholat dia masih ada di situ, ya nggak apa-apa. Dan bahkan ada orang zikir panjang zikirnya, akhirnya di belakang habis satu persatu. Karena mereka nggak suka zikir panjang-panjang, sukanya zikir cukup pendek. Umpamanya sampai Allahumma antas salam saja gitu. Ini sampai syahidallahu, sampai la yukallifullahu dan seterusnya. Akhirnya tinggal dia dewek itu. Pas begitu noleh ke belakang mau doa hilang semuanya itu. Ya. Oleh karena itu kita juga harus memikirkan jamaah, memikirkan siapa yang di belakang kita, dan itu tidak termasuk riya. Karena riya itu urusan kita kepada Allah. Jadi kalau ada anak-anak seperti itu ya terus memang kita dulu juga kayak gitu kan. Dan bahkan kita dulu dimarahi oleh kakak-kakak kita, kakak-kakak yang senior kita. Masuk masjid lari sana, lari sini. Tapi kalau kita larang dia masuk masjid, lama-lama masjid kosong, nggak ada yang datang. Anak-anak harus kita arahkan. Tidak boleh kita larang. Saya pernah sampaikan kepada imam di Masjid Al-Muhajirin, saya bilang, Pak, kalau anak-anak ini diusir dari masjid kita ini, yakinlah suatu saat nggak ada yang masuk ke sini. Kalau nanti nggak ada yang masuk ke sini, siapa yang akan teruskan ngisi masjid ini? Baru menyadari, anak bukan diusir dari masjid, tapi ditertibkan di dalam masjid, bukan diusir. Ketika dia lari sana lari sini, ya kita dudukkan, duduk, jangan lari-lari. Seperti itu. Ya seperti yang Pak Parudin lakukan, itu sudah benar yang seperti itu.
Mana yang kita dulukan? Kita sholat dulu atau menolong orang tua yang sedang, taruhlah bukan orang tua, orang lain yang sedang kecelakaan. Mana yang kita dulukan? Maka yang kita dulukan adalah menolong nyawa orang lain dulu. Umpamanya pas lagi sholat, Allahu Akbar, itu ada budak jatuh dari pohon rambutan, mekek di situ, mekek di situ, maka kita batalkan sholat dulu, tolong dia. Kenapa? Itu adalah nyawa. Apa rumusnya? Apa dalilnya? Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak kemadharatan itu lebih diutamakan daripada ngambil manfaat. Menolong orang lebih baik daripada sholat. Bukan berarti tinggalkan sholat. Sholatnya nanti diteruskan. Lalu gimana kalau seandainya nggak ada kesempatan untuk melakukan sholat waktu habis? Ya sholat pada saat berikutnya. Contohnya apa? Contohnya begini. Ketika terjadi perang Khandaq, Rasulullah bersama para sahabat itu menggali parit. Ketika parit digali, itu musuh datang. Andaikan pada saat itu parit tidak digali, maka musuh akan leluasa menghancurkan kaum muslimin. Padahal waktu itu sholat zuhur sudah masuk, masih tetap bertahan. Sholat maghrib, sholat asar sudah masuk, sholat maghrib sudah masuk. Nabi nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, karena melawan musuh tadi. Jadi mafsadatnya adalah terjadi peperangan, pembunuhan. Kalau seandainya diam saja, maka akan terbantailah kaum muslimin pada saat itu. Misalnya musuh datang, sholat kita Allahu Akbar, terpas dari belakangnya, selesai. Oleh karena itu Rasulullah tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib pada saat itu. Kapan sholatnya? Waktu isya. Pada saat isya itu Rasulullah perintahkan Bilal untuk azan. Bilal azan sekali cuman azannya. Setelah itu Bilal qomat. Begitu qomat Rasulullah sholat zuhur. Udah tuh Bilal qomat lagi, Rasulullah sholat asar bersama sahabat yang lain, jamaah. Kemudian Bilal qomat lagi, Rasulullah sholat maghrib bersama sahabat yang lain. Lalu sholat isya, terakhir sholat isya. Jadi kalau sholatnya digabung seperti itu, dijamak seperti itu, digabung dalam satu waktu, diqadha maksudnya, sholatnya diqadha seperti itu, cukup azan sekali tapi qomat tiap berdiri mau sholat. Tidak usah setiap sholat azan. Repot itu setiap sholat azan tuh. Azan kan panjang-panjang kan? Zuhur azan dulu baru qomat. Asar azan lagi baru qomat. Waktunya itulah sama malam hari. Jadi kalau terjadi seperti tadi, umpamanya mau menyelamatkan, jadi kita membawanya ini perlu waktu untuk ke tempat yang aman, umpamanya ke rumah sakit. Sampai kita nggak sempat sholat pada saat itu, udah selesai urusan itu langsung sholat. Jadi sholatnya adalah umpamanya sore, pas kebetulan jam 2 sampai rumah sakit Raden Matahir umpamanya jam 4 umpamanya karena macet jalan. Ya udah di rumah sakit Raden Matahir sholat zuhur dulu baru sholat asar. Begitu. Jadi kalau seandainya kita lagi sholat, tolong hentikan sholat, tolong orang yang celaka tadi dulu. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, itu kaidah usul fikihnya. Lagi sholat gempa bumi, nyelamatkan diri. Karena makam kita belum sampai di situ. Kecuali kalau makam kita sudah seperti dalam film Krishna itu bisa diangkat gitu. Enggak apa-apa itu. Tapi makam kita belum sampai di situ. Ya kalau terjadi gempa bumi keluar. Kenapa? Mempertahankan diri untuk hidup itu lebih wajib daripada sholat. Mempertahankan diri untuk hidup. Sekarang gini,
Kenapa kita makan pagi, siang, malam? Atau sekurang-kurangnya siang dan malam. Kenapa kita makan? Itu tujuannya adalah supaya kita hidup. Hukumnya makan seperti itu adalah wajib. Wajib itu artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi jangan dikira makan itu sunnah. Kalau yang seperti ini sunnah, seperti ini. Seperti ini sunnah. Tapi kalau makan siang, makan malam, ya mungkin sarapan, itu bisa wajib hukumnya. Kalau enggak sarapan kemudian terus sakit mah. Udah sakit mah kemudian terus masuk ke rumah sakit. Takdir itu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu belum takdir. Iya, selamatkan dulu. Karena kuncinya adalah mempertahankan diri, hukumnya wajib. Itu kuncinya itu. Mempertahankan hidup hukumnya wajib. Umpamanya gini. Lah tahu di depan itu ada harimau. Kita nggak mampu melampar harimau. Datang aja. Udah diterkamlah sama harimau tuh. Iya. Atau umpamanya gini. Lah tahu mobil itu kenceng banget larinya. Kita nyebrang asnian. Memang sengaja nian begitu. Itu bukan takdir itu. Itu bukan takdir. Karena iradah Allah tidak seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi itu baru namanya takdir. Oleh karena itu takdir Allah itu tidak akan terjadi kalau tanpa iradah Allah. Maka iradah Allah itu sangat mempengaruhi kita. Ya kita ini semuanya duduk di sini karena iradah Allah itu. Kalau Allah enggak memberikan iradah kepada Bapak enggak ada duduk di sini. Iya. Dan apapun bentuknya, kita mau duduk begini, itu semuanya adalah iradah Allah. Makanya satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda iradah Allah kepada kita itu. Ya, jadi pas gempa kita keluar. Masih terjadi sama kita. Nimpa sama kita. Tapi kita lah keluar, tapi masih tetap tertimpa gitu. Ya itu namanya takdir tadi itu. Sudah berusaha tapi masih juga kena, itulah namanya takdir. Maka takdir itu ada dua. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik juga dari Allah, takdir buruk juga dari Allah. Maka di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan tidak boleh orang mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari diriku sendiri. Seakan-akan dirinya ini mampu melakukan sesuatu. Jangankan mau melakukan sesuatu, kita mau tidur saja kalau Allah nggak ngendaki nggak bisa tidur. Ibu sama bapak tadi kalau Allah nggak ngendaki nggak akan tidur, dak. Nah, buktinya Pak Nasir nggak tidur karena Allah nggak menghendaki Pak Nasir tidur. Nah, kalau bapak pengen cobalah tidur sekarang. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tidur itu juga kehendak Allah gitu. Jadi artinya tidak ada manusia yang bisa melakukan sesuai dengan kemauannya sendiri. Manusia itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan Allah. Oleh karena itu ketika kita berdoa, itu juga dikabulkan sesuai dengan maunya Allah. Nah kalau maunya kita kan, ya Allah kayakan aku, langsunglah ada duit 1 miliar di rumah itu. Mau kita kan begitu kan? Nah, tapi Allah kasih nggak kira-kira yang seperti itu? Artinya apa? Artinya setiap yang kita lakukan itu sesungguhnya Allah lah yang melakukannya. Gambaran kalau di Pulau Jawa itu Pak gini, seperti wayang. Wayang itu kan lagi di layar itu hebat dia kan. Tapi kalau udah dimasukkan dalang ke kotaknya itu, apa yang dia bisa? Gak bisa apa-apa. Sama dengan kita. Sekali lagi dikasih kesempatan seperti ini, kita bisa ngapain aja. Bisa merokok, bisa minum, bisa makan kue, bisa jalan keluar, bisa masuk ke dalam. Tapi nanti kalau sudah dimasukkan oleh Allah ke kotak, jangankan ngambil air wudhu, mandi aja dimandiin, sholat disolatin. Jadi memang semua itu baik buruk juga dari Allah, baik juga dari Allah.
Kita nggak ada yang bisa melakukan keburukan maupun kebaikan. Hanya Allah yang menghendaki kita buruk, hanya Allah yang menghendaki kita baik. Oleh karena itu di dalam Syarah Arba'in Nawawi dalam hadis tentang takdir, maka takdir itu ketentuannya adalah di akhir. Ketentuannya di akhir. Maksudnya begini. Ada orang yang kelihatannya baik dari awal, baik terus. Tapi ternyata dia bukan ahli surga. Dia ahli neraka. Maka di penghujung hidupnya jadi buruk. Ada lagi orang yang kelihatannya ahli neraka dia. Sholat enggak pernah. Puasa enggak pernah. Pokoknya semuanya enggak pernah dilakukan perintah Allah itu. Ya bagaimana dia mau sholat di agamanya Kristen? Bagaimana mau puasa di agamanya Kristen? Pas begitu umur umpamanya 60 tahun, dia sadar, langsung datang, Ustadz tolong syahadatkan saya. Saya syahadatkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 hari kemudian dia meninggal. Kira-kira masuk surga apa neraka orang seperti itu? Masuk surga orang seperti itu. Kenapa? Orang kafir kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa-dosa yang lalu bersih, jernih, nggak ada kotoran sama sekali. Nggak usah jauh-jauh. Umpamanya begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 jam kemudian meninggal, masuk surga dia. Kenapa? Dosanya telah diampuni oleh Allah. Yang tadinya itu seperti ahli neraka, ternyata dia adalah ahli surga. Yang sepertinya tadi ahli surga, ternyata di penghujungnya adalah ahli neraka. Satu contoh nih, tapi belum sampai tuntas contohnya. Saifuddin itu seorang ustadz yang tahu tentang Al-Quran. Lalu karena terpencut dengan atau terpengaruh dengan uang, karena pastor itu atau pendeta itu penghasilannya adalah 10% dari jamaahnya. Kalau ada satu jamaahnya gajinya 100 juta sebulan, maka dia peroleh 10 juta sebulan. Nah kalau jamaahnya ada 100, berapa duitnya? Banyak. Akhirnya apa? Pindah dari Islam menjadi Kristen. Kira-kira kalau menjadi Kristen itu menurut keyakinan kita masuk surga atau masuk neraka? Ya jelas masuk neraka. Padahal tadinya dia Islam, kemudian dia masuk Kristen, dan sekarang dia susah di Amerika sana karena menghina agama Allah. Takut dia di Indonesia ini, pergi ke Amerika, sampai di sana sengsara hidupnya. Jadi takdir itu akan ketahuan kalau sudah terjadi, dan tidak akan terjadi tanpa iradah Allah. Ini sudah masuk kepada ranah ilmu tauhid namanya kan. Kalau orang munafik itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah dan juga dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu di dalam Al-Quran. Kalau bersama orang beriman dia mengatakan amanna, kami beriman. Tapi ketika kembali kepada kelompoknya dia mengatakan innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya memperolok-olok aja. Kami ini hanya ngecei gitu. Jadi ngolok-ngolok aja gitu. Oleh karena itu ciri-ciri orang munafik itu diantaranya disebut dalam Al-Quran idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri melakukan sholat, dia sholatnya malas-malas gitu. Sholatnya malas-malas, enggak sungguh-sungguh sholatnya itu. Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Kalau dari Rasulullah sudah jelas itu. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
Dan ditambah dari penjelasan ulama, Imam Nawawi menjelaskan dari hadis, orang munafik itu adalah kalau ada orang alim meninggal tidak sedih sama sekali. Ada orang alim meninggal, tempat dia bertanya, tempat dia mengadu, tempat dia minta petunjuk kepada Allah, dia nggak sedih sama sekali, tidak simpati sama sekali. Maka orang seperti itu termasuk orang munafik. Jadi munafik itu bisa dilihat ciri-cirinya walaupun kita tidak menuduhnya. Tapi ingat, munafik itu masih Islam. Nah, itu perlu diingat tuh, bukan kafir, beda. Munafik itu masih Islam. Jadi orang seperti itu ketika meninggal ya disolatkan, dikafankan. Kemudian dikafankan dulu ya, dimandikan, dikafankan, terus disolatkan, terus dikuburkan. Jangan sampai nggak dikuburkan, nanti jadi bau kalau nggak dikuburkan. Jadi kalau orang seperti itu tetap dia orang Islam, walaupun dia munafik, tetap dia memperoleh hak itu. Kenapa? Karena mulutnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mulutnya pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang seperti itu bagaimanapun kondisinya dia berhak dimandikan saat meninggal, dikafani dan disolatkan. Dan kalau ada harta warisan, dia berhak memperoleh warisan dari keluarganya yang Islam. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ada 3. Yang pertama mulutnya saja, itulah orang munafik tadi. Orang munafik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat kan mulutnya saja, hatinya tidak kan? Kalau hatinya iya itu gak munafik namanya. Karena hati dengan mulut sejalan. Orang munafik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat juga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang yang mengucapkan hanya syahadat lisan saja, maka hukum dunia tentang Islam wajib atasnya. Kalau nggak sholat wajib kita suruh sholat, kalau nggak puasa wajib kita suruh puasa. Itu lantaran dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak di mulut, cuman di hati. Hatinya bersyahadat tapi mulutnya tidak bersyahadat. Oleh karena itu paman Nabi bernama Abu Thalib itu dalam perselisihan pendapat ulama masuk surga atau neraka. Secara lisan paman Nabi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi secara batin paman Nabi bersyahadat kepada Nabi. Buktinya apa? Seluruh perjuangan Nabi itu didukungnya. Dan bahkan anak-anaknya semuanya ini bukan satu-satu, anaknya semuanya disuruh ngikuti ajaran Nabi. Kalau nggak setuju dengan Nabi, apa namanya itu? Oleh karena itu, kedudukan Abu Thalib, paman Nabi yang merawat Nabi, di mana istri Abu Thalib itu nggak pernah menyisiri rambut anaknya sebelum menyisiri Rasulullah. Jadi Rasulullah diselesaikan dulu, dimandikan dulu, diselesaikan, disisiri, baru anak-anaknya disisiri. Artinya dianak emaskan, walaupun itu cuman keponakan. Jadi keponakan tuh ditenteng sebelah kanan, anak ditenteng sebelah kiri. Jadi di sini membuktikan bahwasanya Abu Thalib itu bersyahadat dalam batinnya. Akan tetapi untuk hukum dunia Abu Thalib tidak terkena. Kenapa? Karena belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di sisi Allah, ulama menyebutkan sudah masuk Islam. Karena apa? Syahadat batin tadi. Maka yang paling bagus adalah syahadat itu lisan dan hati.
Mulutnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, hatinya juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dunia dia Islam, akhirat juga Islam. Maka ada 3 syahadat ini. Cuman mengucapkan syahadat itu hukumnya tidak wajib bagi yang tidak mampu. Tidak wajib bagi yang tidak mampu. Umpamanya dia bisu. Gimana cara orang bisu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Begitu, nah, tidak bisa. Maka orang seperti itu cukup dengan isyarat, tidak perlu dengan lisan. Ketika ini dia paham sholat, berarti dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini banyak diuraikan di dalam kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jawahari Tauhid. Yang saya jelaskan itu dari kitab itu tadi ini. Bukan pendapat saya, tapi ini pendapatnya Imam Baijuri. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi orang munafik itu adalah orang Islam, tetapi dia derajatnya munafik. Dan orang munafik itu innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya adalah di paling bawah dari api neraka. Tapi tetap Islam dia. Nanti kalau sudah, ini keterangan selanjutnya nanti ada ini. Tapi belum sampai ke situ. Nanti akan begini, ada orang disiksa, tapi siksanya itu sesungguhnya bukan nyiksa, tapi menghapuskan dosa. Karena apa? Karena waktu dia meninggal masih nyisakan dosa tadi. Maka pada saat orang seperti itu, siksanya bukan berarti adalah siksa kekal, tapi siksa yang ada ujungnya. Kalau sudah habis dosanya, udah berhenti disiksa, dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi orang munafik seperti itu. Tapi kalau orang kafir itu jelas khalidina fiha. Orang kafir itu jelas kekal di dalamnya. Nanti kalau ada orang Islam yang berbuat maksiat, orang Islam yang berbuat dosa, dosanya dibakar dulu di neraka, selesai baru diangkat oleh Allah ke dalam surga. Selama masih ada iman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita ini yang menyebabkan kita masuk surga, kuncinya adalah iman. Kalau kita nggak punya iman, tidak akan bisa masuk surga. Barangkali itu saja dulu, kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.